mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara pelantikan dan serah terima jabatan struktural di lingkungan pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah, Jumat 24 April 2015, segera dimulai. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau dalih apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi, akan memberi sesuatu kepada siapapun juga, bahwa saya akan setia dan taat kepada negara kesatuan Republik Indonesia, bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan, bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang saya tahu atau patut dapat mengira bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya, bahwa saya dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya akan lebih mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan pegawai negeri, bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan semangat untuk kepentingan negara, bahwa saya bersumpah dengan tulus dan ikhlas, dan sebagai tanda saya telah bersumpah, saya menaruh tanda tangan saya di bawah ini. Penandatanganan berita acara sumpah diwakili oleh Bapak Ridwan Pratajul SI. Kata-kata pelantikan. Sesaat lagi telah kita ikuti
ikuti bersama pelantikan pejabat struktural eselon 2, 3, dan 4 di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Di antara pejabat yang dilantik hari ini adalah yang mendapatkan promosi dan ada pula yang mendapat penugasan baru. Perlu kami ingatkan, baik yang mendapat promosi maupun bergeser jabatan, semua bersifat sementara. Prosesi pelantikan hari ini merupakan eksekusi dari hasil evaluasi yang dilakukan, dan setiap aparatur harus memahami dan menyadari bahwa tidak ada yang permanen di suatu tempat atau jabatan tertentu, karena evaluasi kinerja tidak kenal waktu. Seperti halnya rotasi pejabat yang kita lakukan beberapa waktu yang lalu, hari ini juga kita lakukan kembali. Oleh karena itu, kapan saja bisa dilakukan sepanjang dilandasi oleh kepentingan organisasi dan efektivitas pelayanan publik. Saudara-saudara sekalian, berkaitan dengan hal tersebut, berulang kali dalam berbagai kesempatan kami sampaikan bahwa sebagai aparatur pemerintah harus bekerja lebih baik, lebih tepat dan lebih cepat dalam menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan masyarakat. Masyarakat sebagai pihak yang kita layani semakin hari semakin cerdas dan kritis. Masyarakat semakin memiliki kesadaran terhadap hak dan tanggung jawab terhadap pembangunan daerah. Realita tersebut sudah seharusnya memberi tantangan sekaligus peluang bagi aparatur untuk bekerja lebih keras dan lebih giat dalam memberi kenyamanan pelayanan bagi masyarakat. Karena itu, pada kesempatan yang baik ini kami mengajak seluruh aparatur, jangan beri kesempatan pimpinan apalagi masyarakat untuk mengoreksi kinerja saudara. Karena itu, antisipasi dengan menunjukkan dedikasi, tanggung jawab, dan kesungguhan dalam melaksanakan setiap pekerjaan yang merupakan suatu keniscayaan. Contoh kecil kami sampaikan, hingga hari ini masih saja ada pejabat yang sulit dihubungi, bahkan tidak jarang alat komunikasi juga tidak aktif, sehingga koordinasi penyelesaian masalah, khususnya yang membutuhkan penanganan cepat, menjadi terhambat. Untuk itu, kami ingatkan, dan sebenarnya hal ini sudah berulang kali diingatkan oleh pimpinan, agar alat komunikasi harus tetap dalam keadaan aktif. Saudara-saudara yang kami muliakan, sebagai pejabat dalam diri saudara tidak terlepas dari sikap pimpinan sekaligus bawahan dan pelayan publik. Sebagai pemimpin, hendaknya saudara dapat mengayomi para staf, menjaga keharmonisan unit kerja, namun tetap tegas dalam bersikap untuk menjalankan tugas-tugas organisasi. Jangan sampai dilemahkan dengan kepentingan personal, tapi tetap menunjukkan profesionalisme kerja. Sebagai bawahan, saudara harus menunjukkan kinerja terbaik dan sadar bahwa setiap gerak langkah saudara dalam bekerja senantiasa dalam pengawasan dan evaluasi secara terus-menerus. Sebagai pelayan publik, saudara harus mampu bersikap dan bertindak cepat, namun tetap dalam koridor ketentuan yang berlaku. Jangan biarkan masyarakat menunggu pelayanan yang terlalu lama, berbelit-belit, dan atau bahkan berhadapan dengan biaya administrasi yang tidak jelas. Mari kita layani masyarakat dengan penuh dedikas dan tanggung jawab, dan kerahkan seluruh daya dan upaya untuk memastikan masyarakat kita melayani dengan baik. Beban tugas dan tanggung jawab untuk melayani masyarakat yang diamanahkan kepada saudara hari ini sangat bergantung bagaimana kedisiplinan, dedikasi, loyalitas, serta kinerja yang saudara tunjukkan. Sikap aparatur untuk menjaga kedisiplinan merupakan hal yang tidak bisa ditawar dan ditoleransi. Disiplin di sini dalam artian yang luas, seperti disiplin dalam kehadiran, disiplin dalam berperilaku, disiplin dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan, serta disiplin dalam integritas sebagai aparatur pemerintah. Kami masih juga menjumpai ada beberapa kepala SKPK, ada beberapa dinas, kantor yang tidak aktif melakukan apel pagi. Maka mulai hari ini saya minta dengan sungguh-sungguh kepada saudara-saudara yang menempati posisi eselon 2 dan eselon 3,
Kita tidak mau setengah 10, jam 10 pegawai negeri masih berbaring di depan kantornya. Ini tolong diingatkan dan tolong dijaga dengan sebaik-baiknya. Bagaimana mungkin orang akan memberikan kepercayaan kepada kita selaku pelaksana tugas sementara jam 10 kita juga belum masuk kantor. Oleh sebab itu, ini harus menjadi perhatian saudara-saudara sekalian. Demikianlah beberapa catatan dan harapan kami pada kesempatan yang baik ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi petunjuk dan kekuatan kepada kita untuk bekerja memberikan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Aceh Tengah. Terima kasih atas perhatiannya. Bila itu berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roll kecil baik-baik ya. Ini roll besar yang besar.